Oke, baik. Pada kesempatan kali ini saya akan coba untuk uh, tutorial MySQL ya untuk database. Jadi database atau data DDL, data definition language. Di sini ada, nanti kita belajar create database dan drop database, create table, drop table, dan seterusnya ya. Biar harus lewat P3 School untuk kategori MySQL. Ini saya menggunakan exam untuk database-nya ya. Di sini saya sudah nyalakan exam-nya, dan untuk task editornya saya menggunakan SQL Job yang community version. Karena kita create table dulu ya, create table ya, dimana kita membuat table ya, membuat database. Tadi pertama kita membuat database. Nah, untuk sindaknya itu create database, kemudian nama database-nya. Untuk contoh seperti ini, kita coba. Saya menggunakan ini ya, tabel database. Saya akan coba select. Saya tidak akan select. Oke, di sini saya akan create database. YouTube. Untuk eksekusi bisa menggunakan ini atau F9. Oke, hasil saya akan refresh. Di sini sudah ada ya YouTube. Saya kembali di YouTube. Kemudian selanjutnya adalah drop database. Kita akan coba drop database-nya, atau istilahnya itu dihapus. Ya, di drop database statement digunakan untuk menurunkan ya, atau menghilangkan ya database yang ada. Untuk perintahnya adalah drop database, nama database-nya. Di sini contoh misal tadi ya, drop database test db. Kita coba drop database. Kita coba, berhasil ya, sukses ya. Kita coba refresh lagi ya, sudah tidak ada lagi ya. Kemudian untuk selanjutnya adalah create table atau membuat tabel. Nah, di database ini ada namanya database kemudian tabel. Nah, untuk setiap database itu bisa terdiri dari beberapa tabel. Untuk nama database itu harus beda ya, dan juga nama tabel, jadi harus unik. Untuk sintaks dari membuat tabel adalah create table, dan namanya, dan untuk kurung ini adalah untuk settingan kolomnya ya, karena dari suatu tabel itu terdiri dari beberapa kolom. Nah, kolom ya, teman-teman mungkin Excel itu kan ada kolom A sampai Z ya, seperti itu. Dan kita tulis data tipe datanya ya. Nah, untuk contohnya seperti ini, SQL create table example ya. Di sini membuat tabel orang ya, person, dengan kolom person ID, last name, first name, kemudian address, dan city. Untuk tipenya itu varchar itu adalah tipe kayak semacam string. Jadi kita coba. Pertama saya akan bikin database dulu ya, karena sudah saya hapus. Kita coba refresh lagi. Ini saya pakai YouTube. Oke. Dan untuk table itu mudah ya, seperti tadi. Kemudian itu, dan saya akan contoh user YT seperti saja. Karena kalau user doang sudah dipakai, sintaksnya sudah dipakai ini apa, MySQL, jadi otomatis akan terdeteksi ini sintaks dari MySQL. Saya akan tambahkan ini biar membedakan. Kurung. Nah, di sini oke, ada ya. Next. Oke, kita tutup dulu, kita kasih indent ya. Misal saya user ID, tipenya itu integer ya. Kemudian name
user ya, char misal 20, mungkin ada namanya panjang. Kemudian gender saya akan kasih 6, apakah male atau female, mungkin 3 saja cukup. Oke, age usia ya, integer. Oke. Kita coba eksekusi F9. Oke, berhasil ya, sukses. Nah, kita coba refresh lagi. Nah, terusnya sudah ada tabel user UID. Ya, sudah ada ya. Sorry. Nah, sudah ada nih. Ada user ID dan sebagainya ya. Kita coba lihat lagi. Nah, di drop table. Oke, setelah kita buat tabel, kita hapus lagi tabelnya ya, seperti tadi database ya. Nah, di sini perintahnya sama, cuma namanya itu beda. Kalau di atas itu tadi drop database ya, sedangkan pada yang bawah ini itu drop table, itu nama tabelnya ya. Jadi drop itu untuk perintah hapus, kemudian jenisnya apakah database atau table. Sini contohnya drop table zipper. Kita coba hapus lagi, drop table. Okay. Drop table user. Berhasil. Oke, berhasil. Kita coba lihat, kita refresh dulu ya. Harusnya sudah hilang untuk tabelnya. Ya, sudah tidak ada lagi ya. Kita eksekusi lagi. Ya. Oke, berhasil. Dan untuk perintah selanjutnya adalah auto table. Nah, auto ini digunakan untuk memperbarui atau memodifikasi data pada tabel. Ya, perintah untuk menambah ya, atau menghapus atau memodifikasi kolom pada tabel yang ada. Jika digunakan untuk menghapus berbagai jenis constraint ya. Constraint ini kita nanti bahas untuk next ya, ini di sini. Oke, dari tabel yang ada. Yang pertama adalah auto table untuk add column. Jadi misal kita sudah buat kolom, sudah buat tabel, kita ingin menambahkan kolom baru. Misal untuk perintah sepertinya auto table, kemudian nama tabelnya, kemudian add nama kolom, lalu tipe datanya. Oke. Pastikan untuk kolom yang kita tambahkan ini belum ada ya, karena nanti akan bentrok jika yang sudah ada, lalu kita tambahkan lagi. Di sini misal saya akan menambahkan tabel untuk add ya, kolom. Saya malah set. Di sini saya ambil tabel order table user ayt. Saya akan tambahkan kolom baru. Kolom untuk misal saya jenisnya ya. Apakah user ini premium atau tidak ya, tipe YT nya premium atau tidak ya. Misal saya enum ya, enum premium. Bisa apa saja premium ya, kemudian untuk not premium. Kita coba refresh. Nah, sudah ada ya, tipe YT enum P.
ini ya. Kemudian auto tabel untuk drop kolom. Nah, misal kita ingin menambah atau menghapus kolom yang sudah kita buat ya. Jadi, kita akan hapus lagi kolom yang ini. Auto table untuk perintahnya drop ya. Drop lalu nama kolom. Kolom lalu nama kolomnya ya. Ya, nama tabelnya user yt ya. Drop kolom kolom tipe yt tipe yt. Nah ini juga 9 harusnya tipe yt nya sudah hilang ya. Ini sudah hilang lagi. Oke, kita coba. Dan untuk perintah selanjutnya adalah auto table modify column. Nah, ini digunakan untuk mengubah ya, modifikasi untuk kolom pada tabel. Nah, contohnya adalah auto table, nama tabelnya, kemudian modify column. Nah, kita nama kolomnya, kemudian letak ini. Oke, coba saya akan tambahkan lagi ya untuk user yt nya ini. Coba lihat. Modify column user yt modify column tipe yt menjadi sel 15. User akan manual ya untuk menginput apakah tipe jenis dari YouTube-nya ya. Kita coba ini ya, ini kan belum ya. Kita coba ya berhasil ya. Ini berhasil, sukses. Varchar ya 15 berhasil. Kemudian untuk constraint, apa itu constraint? Constraint ini adalah kita memberikan suatu pengaturan ya atau ketentuan pada suatu kolom. Sederhananya gini, misal kolom suatu kolom ini kita tentukan kolom ini harus diisi nilainya ya. Jadi ketika pengguna atau user ini memasukkan data ke tabel, satu kolom ini yang kita tentukan harus terisi. Jika user tidak mengisi maka akan tidak berhasil ya untuk query-nya atau insert datanya. Misal juga contoh suatu kolom itu nilainya harus berbeda dari data lain kolomnya ya. Itu disebut juga primary key atau identitas primer ya, kunci utamanya dari data dari pada kolom di tabel ya. Oke, nah untuk MySQL sendiri constraint-nya ini contoh ya beberapa yang secara umum digunakan ya seperti not null. Not null ini digunakan untuk suatu kolom itu harus diisi, tidak boleh kosong. Jadi suatu kolom itu nggak boleh kosong ya. Kemudian unique itu suatu kolom itu nilainya itu harus berbeda dari kolom yang lain ya, tidak bisa sama. Kemudian ada namanya primary key. Nah, primary key-nya kombinasi dari not null dan unique, jadi gabungan dari not null dan unique, di mana nilainya itu harus ada, tidak boleh kosong dan harus unik atau berbeda. Dan ada foreign key. Nah, foreign key ini digunakan untuk sederhananya adalah primary key tapi dari tabel lain. Kalau primary key ini untuk tabel itu sendiri ya, sedangkan foreign key adalah dari
tabel lain ini digunakan untuk nanti relasi antar tabel. Cek ini untuk yang mungkin spesifikkan kondisi spesifik ya. Ini ada default, ini adalah dimana kita memberikan nilai dari suatu kolom secara spesifik. Misalnya kita memberikan nilai, kolom ini akan diberikan nilai otomatis atau bawaan jika tidak diisi seperti itu. Ini untuk grade index ya, mungkin tentang indexing ya seperti itu. Oke, kita coba untuk constraint-nya ya. Oke, constraint. Oke, kita akan menggunakan auto table saja ya. Auto table. By column, sini untuk user ID-nya. User ID saya set menjadi primary key atau identitas utama ya. Primary key. Kemudian untuk ya, kemudian mungkin name user ini not null, berarti harus diisi. Kemudian gender juga not null, dan age juga not null, dan antiquity juga tidak boleh kosong. Kita coba eksekusi, error ya. Oke, sudah sintaksnya ya, clear speed tidak bisa ini. Oke, harus satu-satu. Kita coba ya, udah. Oke, kemungkinan pakai koma ya. Oke, modify column. User ID sebentar. Coba not null bisa. Oh, kita harus menyebutkan tipe-tipenya juga ya. Di sini integer 11 di sini. Dan untuk ininya adalah dan 20 untuk namanya. Enum m integer lagi. Dan varchar 15. Oke, kita coba eksekusi. Oke, berhasil ya. Kita coba refresh lagi atau mau ulang. Nah, di sini akan muncul untuk constraint-nya ya. Di sini ada sudah saya misalnya table. Sudah. Oke, saya akan coba ini aja ya. Ini deskripsi saya. Saya akan perlihatkan saja. Nah, seperti ini. Teksturnya masih belum bisa ya. Sebentar. Oke,
multiple primary key. Oke, ternyata ada yang duplikat. Kita lihat. Ternyata untuk yang ini user ID sudah saya set ke ini. Saya akan hapus. Tadi sudah saya set untuk jadi terdapat duplikasi. Oke. Ganjar MMNF. Oke, masih belum bisa. Oke, apakah harus satu-satu ya? Mungkin ada satu-satu. Ya udah satu-satu dah ya. Satu-satu. Nah, coba multiple saja. Oke, berhasil ya. Saya akan deskripsikan ya, coba perlihatkan. Di sini akan ada X. Ini ada X. Coba saya. Nah ini ya, 0, no ya. Harusnya ini karena saya set 0 nya tadi nggak boleh kosong. Kalau misal saya nggak set, nanti di sini yes nolnya ya. Dan defaultnya sudah ada, extra ini juga. Ini sudah ya untuk tadi primary key-nya. Di sini sudah saya berikan ya di awal ya. Oke. Kemudian namanya unique. Ini untuk unique adalah pastikan ya semua nilai pada kolom adalah berbeda ya. Seperti ini unique. Ini sebenarnya sama seperti primary tapi kita set secara manual ya di bawah sini. Oke. Ini bisa lebih dari satu ya. Constraint untuk multiple kolom kita pakainya ini ya. Constraint ada unique-nya berapa? Kita coba sini aja ya. Table kemudian harus baru ya. Saya agak saya akan coba buat baru saja table misal user EYT 2. Oke. Ini saya user ID maaf udah dulu 10. Kemudian username voucher ini misal 20. Kemudian oke, di sini saya akan coba berikan ya unique ya, misal user ID dan juga user name. Kita coba harusnya unique ya. Berhasil ya, satu sukses. Coba mod ulang. Oke, di sini ya pastinya ada dua kunci nih. Kelihatan ya teman-teman. Oke, dan lanjut ke primary key. Nah ini sama ya tadi ya. Nah contohnya ini hanya versi yang lebih
gabungan ya dari unique dan not null. Namanya juga foreign key. Untuk action ya. Ini kita harus punya dua tabel ya. Nah ini primary key-nya, kemudian foreign key-nya itu person ID, is preferences, dari nama tabelnya person, lalu kolomnya ya. Oke. Kita coba. Saya akan buat. Oke, ini akan ada user ID sama ya. Saya akan ubah namanya. User 2 modify column dari user ID ke integer 10. Jadi user 2 ID integer 10. Coba berhasil ya seperti ini. Oke, tidak bisa ya. Coba buat saja. Kita buat tambah saja kalau ID 2 user gini aja, user ID F Oregon ya. Saya tambahkan hasil. Coba refresh. Oke, kemudian kita tambahkan ya dari tabel pertama. Berarti kita buat baru saja ya. Create table, create table with for region key label user FK region key. Ini saya user FK ID integer 10 primary key, kemudian dari tabel region key, lalu masukkan nama tabelnya di Oregon key, namanya adalah user ID F. Reference tabelnya adalah user YT2, lalu nama kolomnya user ID F. Oke, kita coba. Error ya. Masih belum bisa. Region key. References, oh ya, references kurang S ini. References, reference masih wrong. Person ID. Oh, kita perlu buat kolom ternyata. Ini hanya untuk menentukan. Salah. Jadi kita buat kolom dulu. Ini ya. Kemudian user ID F ini integer ya. Kita
satu lagi zero f user id f. Oke, itu ya. Oh, tidak ada user id f ya, user id saja. Sudah, saya belum refresh ya. User id, oh user id ya, saya akan proyekkan saja ya. User id 2, user id gt2 gt2. Masih belum bisa. Nah, references ya. Sudah, oh, oke, person ID ya. Oregon key. Masih belum berhasil. Oke, masih belum bisa ya. Coba salin dulu. Jadi itu ya, mungkin sekilas ya, masih ada terdapat error. Kemudian di dates ini untuk kita membuat kolom memberikan tipe data untuk tanggal ya. Ini ya, dates, kita coba. Ini masih belum bisa ya. Ini dates,
dan user ID integer primary kemudian date user date oke, kita lakukan ya. Oke, hasil ya, kita coba masukkan datanya. User di sini udah. Oke, insert ya, itu new user value. Nah, untuk date ini di pertama tanggal ini kan ada banyak jenis ya, ada date, time, timestamp ya, kemudian ada year ya. Di sini saya menggunakan date ya, untuk formatnya itu year 4 kali, kemudian month itu 2 kali, dan day itu 2 kali juga. Kita coba jadi 2002 kemudian bulan 9 tanggal 12 kita klik ini 2, 3, 4, 5. Oke, kita coba kan. Oke, berhasil ya. Coba select. Oke, berhasil ya untuk ini datanya kita masukkan. Kemudian ada namanya view. Nah, view ini digunakan untuk membuat tabel virtual seperti itu. Jadi kita punya tabel virtual, nah dimana isinya itu hanya data yang kita select saja seperti itu. Ini contoh ya. Saya akan kita ini aja. Saya akan masukkan banyak data saja. 1, 2, 3, 4, 4. Oke. 3. Oke, saya coba ya. View. Oke. Di create table. Create view ya, dan create table view, lalu view name-nya dari data yang kita select. Di create view misal user virtual as select bintang from new user limit. Saya akan select 2 saja ya. Kita coba sudah sebelumnya from ya, lupa anything, select bintang. Oke, kita extract. Oke, hasil ya. Coba kita lihat, kita refresh dulu, kemudian di tabel. Nah, tidak ada ya, di user sudah tidak ada. Oh, ini view, ada view. Nah, di sini ada user virtual, kelihatan. Kita coba select ya, select bintang from user virtual.